Kadang, kita terlalu sibuk menyalahkan teknologi, sampai lupa bahwa di balik setiap error, bisa jadi ada nyawa yang ikut terkubur di dalamnya. Kisah ini terjadi di sebuah gedung perkantoran tua di Bilangan, Jakarta Selatan. Gedung itu kini memang sudah direnovasi, tapi ada satu lift yang katanya tak pernah bisa diperbaiki. Orang bilang, kerusakannya bukan teknis, tapi karena ada seseorang yang belum selesai perjalanannya di dalam sana. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Gedung itu berdiri kokoh di pinggir jalan besar Jakarta Selatan. Dari luar tampak modern, tapi di dalamnya masih menyimpan kerutan usia. Langit-langitnya sedikit lembab, dan bau apek khas bangunan tua seringkali muncul tiap malam menjelang. Malam itu, Ardi, satpam baru, mendapat giliran jaga pertama. Ia menyusuri lorong sempit menuju panel lift utama yang katanya sudah bertahun-tahun tak digunakan. "Mas, jangan nyalain lift itu udah lama mati sejak kejadian," bisik Pak Gino, satpam lama yang wajahnya tampak lebih serius daripada biasanya. Tapi Ardi hanya tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Lah, kalau nggak dicoba, mana tahu masih bisa, Pak?" Ia tekan tombol kecil di samping panel dan tiba-tiba, lampu indikator lift menyala. Tapi pintu lift tetap terkunci. Tak bergeming sedikit pun. Ardi mendekat ke layar CCTV yang menyorot ruang dalam lift, dan di sanalah ia melihatnya. Sosok perempuan. Berdiri diam. Menunduk. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tapi, bukankah lift itu sudah kosong selama bertahun-tahun? Ardi terpaku di depan layar CCTV yang buram. Sosok wanita itu masih berdiri di dalam lift. Diam. Tak bergerak, rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Bajunya, seperti seragam kantoran, rapi, tapi kotor di bagian bawah. Ardi menekan interkom, suaranya gemetar, "Permisi. Ibu, lift ini sudah tidak beroperasi. Bisa dengar saya?" Tak ada respons. Tapi sesuatu bergerak. Jari-jari wanita itu perlahan mengarah ke tombol lift. Satu demi satu menyala. Lantai 9, turun ke 6, lalu 4, lalu 2. Seolah dia tak tahu harus kemana. Atau, mencoba menunjukkan sesuatu. Ardi mulai merasa sesak. Bukan karena takut, tapi ada kesedihan aneh yang menyelimuti dadanya. Di layar, wanita itu mulai mendongak. Matanya kosong. Wajahnya pucat, hampir biru. Dan saat ia menatap langsung ke arah kamera, Ardi merasakan sesuatu. Bukan sekadar ketakutan, tapi rasa ingin menolong. Keesokan paginya, Ardi tak bisa tenang. Ia datangi ruang teknisi, pura-pura iseng bertanya. "Pak, lift yang di ujung itu, kenapa nggak dipakai ya?" Teknisi tua itu mendesah pelan. Matanya menatap jauh, seolah membuka ingatan lama. Dulu sempat ada insiden. Lift itu jatuh. Dari lantai 12 langsung ke basement. Sistemnya ngadat, pintu nutup tapi sensornya nggak jalan. Ardi menelan ludah. "Ada korban, Pak?" tanyanya pelan. Sang teknisi mengangguk. "Satu orang. Pegawai wanita. Namanya Bu Rina, katanya lagi lembur. Waktu itu malam Jumat." Ceritanya mulai menggantung. Ardi tahu, ada bagian yang sengaja disimpan. "Mayatnya?" Lanjut teknisi itu pelan, "Gak langsung ketemu. Lift nyangkut di bawah 2 hari.
Pas dibuka, tubuhnya udah. Ia tak melanjutkan. Tapi Ardi tahu, wanita yang dilihatnya semalam bukan hanya hantu penasaran, tapi seseorang yang belum sempat pulang. Malam berikutnya, Ardi kembali ke ruang kontrol. Semua orang sudah pulang. Lorong gedung senyap, hanya suara kipas tua yang berdecit di pojok ruangan. Tangannya gemetar saat menarik rekaman CCTV dari malam kemarin. Ia fast forward, lalu play tepat pukul 1.32 dini hari. Sosok wanita itu masih di sana. Masih berdiri di lift. Tapi kini, wajahnya menghadap ke kamera. Ardi menahan napas. Matanya menatap lurus. Pucat. Tidak berkedip. Lalu, perlahan, tangannya terangkat. Dan, ia mulai mengetuk layar. Tok, tok, tok. Meski itu hanya rekaman, Ardi merasa suara ketukan itu nyata, seperti berasal dari balik layar. Ketika Ardi mencoba memperbesar gambar, tiba-tiba layar CCTV bergetar sebentar, lalu mati. Tapi sebelum gelap sepenuhnya, ia sempat melihat wanita itu membuka mulutnya, seolah ingin bicara. Tapi tak ada suara. Hanya bibirnya yang bergerak. Tolong, pulangkan aku. Siapa Bu Rina sebenarnya? Ardi mulai mencari tahu. Ia menyusuri data pegawai lama, dokumen arsip, bahkan catatan laporan kejadian tahun 2011. Dari satu berkas fotokopi lusuh, ia menemukan foto usang. Seorang wanita berkacamata, senyumnya lelah, tapi hangat. Di bawahnya tertulis, Rina Sasmita Keuangan. Status, janda anak 1. Ardi menarik napas. Ia bisa membayangkan, seorang ibu yang harus lembur malam demi menghidupi anaknya. Dalam satu catatan, tertulis, korban terakhir terlihat membawa bekal anaknya yang tertinggal di meja. Katanya mau langsung pulang setelah lembur. Tapi dia tak pernah pulang. Lift itu, yang awalnya hanya ruang transportasi, telah jadi ruang penantian. Penantian dari seorang ibu, yang tak sempat menyampaikan maaf, tak sempat memeluk anaknya untuk terakhir kali. Dan Ardi sadar, yang menghantui lift itu bukan dendam, tapi kerinduan yang tak pernah tersampaikan. Malam itu, Ardi kembali berjaga sendirian. Jam menunjukkan pukul 1.44. Udara dingin merambat ke sela-sela seragamnya, lorong kantor sunyi tanpa suara. Tiba-tiba, ting, suara lift berdenting. Padahal tak ada yang menekan tombol, Ardi berdiri terpaku. Pintu lift perlahan terbuka, dan untuk pertama kalinya, ia melihat bagian dalam lift itu secara langsung. Kosong, tapi ada sesuatu di lantainya. Sebuah kotak makan anak-anak, bergambar kartun kelinci, warnanya sudah pudar. Dengan hati-hati, Ardi melangkah mendekat, lalu mengambil kotak itu. Di baliknya, ada tulisan dengan spidol hitam, untuk Raka. Mama pulang malam, ya. Detik itu juga, suara lift berbunyi lagi. Ting. Pintu menutup dengan cepat. Dan Ardi hanya bisa berdiri membeku. Sambil menggenggam kotak makan terakhir, dari seorang ibu yang tak pernah sampai rumah. Malam itu, Ardi duduk di ruang jaga dengan mata nanar. Tangannya menggenggam kotak makan usang itu erat-erat. Ia merasa harus melakukan sesuatu. Dengan sisa nama yang terbaca di bagian bawah, Raka, ia mulai mencari. Facebook, Instagram, akun sekolah lama, semua dilacak pelan-pelan. Sampai ia temukan satu akun. Raka Sasmita. Lelaki muda, wajahnya sendu. Di salah satu postingannya tertulis,
Kalau Mama masih hidup, pasti Mama gak bakal lupa hari ulang tahunku. Ardi menelan ludah. Ia kirim pesan, pelan tapi jelas, "Mas, saya satpam di gedung kantor lama almarhumah ibu Anda. Saya temukan sesuatu, mungkin ini milik beliau. Tapi saya juga yakin, beliau masih ingin pulang." Tak ada balasan malam itu. Tapi malamnya, Ardi bermimpi. Seorang wanita duduk di pojok lift, memeluk kotak makan. Wajahnya menangis, tapi bibirnya tersenyum. "Terima kasih," katanya pelan. "Sudah bantu Mama cari jalan pulang." 2 malam setelah pesan itu dikirim, Ardi mendengar langkah kaki di lobi gedung. Seorang pria muda datang. Wajahnya gugup, tapi matanya penuh tanya. "Mas Ardi ya?" "Saya." "Raka," ucapnya lirih. Ardi mengangguk pelan, lalu menyodorkan kotak makan itu. Raka menerimanya dengan tangan bergetar. Ia tak kuasa menahan air mata. "Ini bekal yang Mama bawain waktu itu. Saya tunggu, tapi Mama nggak pulang." Ardi mengajak Raka ke depan lift yang selama ini terkunci. Mereka berdiri lama, hanya diam, lalu tiba-tiba, ting! Lampu lift menyala sendiri, pintu terbuka, tapi hanya sebentar. Di dalamnya kosong. Tapi, kotak makan itu tak lagi di tangan Raka. Ia menatap lantai lift, lalu berbisik, "Kalau ini caranya Mama pulang, aku ikhlas." Ardi menunduk, hatinya terasa hangat untuk pertama kali sejak semua ini terjadi. Di dalam sepi malam itu, seseorang akhirnya menemukan jalannya untuk pulang. Sejak malam itu, lift itu tak pernah menyala lagi. Panel listrik yang sempat aktif, kini benar-benar mati. Teknisi yang memeriksanya pun heran. Seolah seluruh sistemnya hangus dari dalam. Seperti kehabisan daya total, ucapnya sambil menggeleng pelan. Tapi Ardi tahu, bukan karena korsleting, bukan karena arus pendek, karena yang perlu pergi, sudah sampai. Gedung itu kembali tenang. Tak ada ketukan misterius, tak ada pergerakan tombol lift yang menyala sendiri. Ardi masih berjaga seperti biasa. Tapi tiap kali melewati lorong itu, ia menoleh sebentar, lalu menunduk pelan. Ia tak takut lagi. Yang ia rasakan sekarang adalah hormat. Hormat pada seorang ibu yang akhirnya berhasil pulang. Dan ia bisikan dalam hati, "Semoga ibu damai, dan anakmu bisa hidup tanpa menunggu dalam luka." Karena kadang, yang paling mengerikan bukanlah hantu, tapi janji yang tak pernah sempat ditepati. Sejak kejadian itu, Ardi sering termenung setiap kali melihat orang-orang pulang kerja. Wajah lelah, membawa tas, sesekali membawa bingkisan kecil untuk keluarga di rumah. Dan ia berpikir, berapa banyak dari mereka yang benar-benar akan sampai di rumah malam ini? Pulang itu bukan cuma soal jarak, tapi juga soal takdir. Bu Rina bukan hanya kisah tentang kecelakaan lift. Ia adalah simbol dari betapa berharganya waktu untuk kembali. Kita sering menunda. Menunda memaafkan. Menunda mengucap sayang. Menunda pulang. Sampai akhirnya yang kita bawa pulang, hanya penyesalan. Maka, sebelum semuanya terlambat, telepon orang tuamu. Sapa keluargamu. Katakan kamu akan pulang, karena bagi sebagian orang, pulang adalah harapan terakhir. Dan bagi yang sudah tiada, doa kita adalah jalan yang mereka tunggu-tunggu. Jangan biarkan ada jiwa lain yang terus tersesat di antara lantai, hanya karena kita terlalu sibuk untuk peduli. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu.
Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.